Kasihanin dong, kurangin bokmu. Bu, Kematiannya aku. Itu aku semakin ikut. teman-teman. Bu, sabar, Bu. Sari, kamu memang benar-benar anak jin. Coba tanya aku. Bu, astagfirullahaladzim. Bu, ini bukan, Bu, arwah kembar anak ibu yang meninggal itu. Iya dong, iku dong. Iku sih ngoyak-ngoyak aku dong. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, lagi-lagi saya sendiri karena si Mbok tiba-tiba butuh bantuan saya. Si kembarannya ini, anak si Mbok yang waktu itu dibunuh ketika bayi, dia mau membunuh si Mbok ketika tadi si Mbok tidur. Begitu, Mbok? Iya dong, iku dong. Aku wis dijaga dong. Aku wis dipasu, wis dijaga. Astagfirullahaladzim, Mbok. Sebentar, Mbok. Saya zoom, Mbok, mukanya, Mbok. Lihat teman-teman mukanya. Amit sewu, Mbok. Emang dia buruk rupa seperti ini mukanya, Mbok. Iya dong, aku ini. Tapi kenapa tubuh, rambut, dan bentuk kulitnya, warna kulitnya sama dengan kembarannya yang cacat itu, Mbok? Emang mirip dong. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Mbok. Astagfirullahaladzim. Dia panggil, Mbok. Ngene, Mbok. Dolanan yuk. Dolanan iris-irisan daging. Astagfirullahaladzim, Mbok. Mbok, malam ini wetonnya bukan. Makanya dia membabi buta, Mbok. Membabi buta ingin membunuh si Mbok. Astagfirullahaladzim. Dong, tolongin dong, aku mati dong. Ampun dong, ampun, bisa patenya aku dong. Saya di sini juga sendirian, Mbok. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini saya zoom lagi ya. Biar kalian tahu mukanya. Sebenarnya Mas Topik itu lagi bersama warga, teman-teman. Lagi menguburkan kuburan yang tadi kami bongkar sore hari, teman-teman. Ini kami membawa jasad dari anaknya Simbo yang dibunuh ketika bayi. Astagfirullahaladzim. Ini sudah kami dapatkan, teman-teman. Ternyata Simbo dulu waktu menguburkannya itu tidak memakai mori ya, Mbok. Orang dosa anak nino. Teman-teman, Simbo saya amankan dulu di belakang kamera karena anaknya itu selalu menodorkan senjata tajam, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mbok, situ aja, Mbok. Iya dong. Situ aja, Mbok. Astagfirullahaladzim. Hitung-hitung sambil jagain kamera ya, Mbok ya. Kenapa kamu memilih Simbo? Bukankah masih banyak kerabat kamu yang sudah meninggal? Apa? Kerabat kamu sudah mati di tanganmu? Apakah benar, Mbok? Hari aku tewean dong. Astagfirullahaladzim. Apa? Simbo harus menyerahkan nyawanya karena sebagai bentuk untuk mengganti dosa yang sudah dilakukan. Astagfirullahaladzim. Walaupun ini adalah salah Simbo dan suami Simbo, dan Simbo sudah melakukan perjanjian dengan iblis, tapi saya di sini sebagai manusia, teman-teman, tidak mungkin saya membiarkan ada anak yang membunuh ibunya sendiri atau sebaliknya. Walaupun bapaknya yang membunuh si anak ini, teman-teman, karena dia cacat dan buruk rupa. Sebenarnya nggak cacat sih, cuma dia mungkin karena tangannya itu kayak gitu aja, teman-teman, tadi jadi agak sedikit mengkong. Emang ini salah bapaknya, teman-teman, tapi sekarang anaknya mau balas dendam, kan nggak mungkin saya biarin anaknya membunuh si Simbo di hadapan saya. Tepat malam ini adalah wetonmu. Aku akan menaklukkan kamu. Dan kemarin
kamu genap 10 tahun, harusnya kamu kembali kepada orang tua kamu, yaitu orang tua iblis. Karena kamu adalah anak iblis yang lahir di rahim simbokmu. Semua orang jahat, katanya. Yang baik adalah kembaranku. Aku kamu bilang jahat. Justru di sini jangan sodorkan itu. Astagfirullahaladzim. Justru di sini saya membantu kamu dan ibu kamu. Do, hati-hati do. Jadi setelah tubuh kembaran kamu menjadi milikmu, semua bisa dikuasai. Siang dan malam sama aja. Astagfirullahaladzim. Jadi tubuh anak Simbo yang di rumah itu dikuasai oleh dia, Mbok. Makanya membabi buta ingin membunuh Simbo. Padahal aslinya yang bandel itu dia. Bukan anak Simbo yang cacat itu. Tidak. Saya tidak akan membiarkan Simbo mati di tangan kamu malam ini. Dok. Aku sudah membawa jasadmu. Aku gali tadi sore. Ternyata Mbok, dia bilang dia tidak tenang bukan hanya karena dibunuh oleh suami Simbo, tapi Simbo menguburkan jasadnya 10 tahun yang lalu. Itu tidak menggunakan mori. Betul tidak, Mbok? Iya do. Menggunakan apa? Sanane kain do. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu ingin jasad kamu dikuburkan kembali setelah 10 tahun ini tidak dikuburkan dengan layak. Allahu Akbar. Mbok, si Mbok jangan keluar dari kamera, Mbok. Dia membabi buta. Teman-teman, saya sudah membacakan surat yang tadi sudah diberikan oleh guru saya yang dari Pandopo Lawas. Supaya dia tidak bisa jalan, teman-teman. Satu langkah pun jalan itu terasa berat. Walaupun dia terus-terusan menyodorkan senjatanya, tapi dia tidak bisa melangkahkan kakinya, teman-teman. Karena sudah saya pagerin. Tadi lebih baik kita bawa berupa momong, tapi karena saya gugup, saya dipanggil oleh warga karena dari kemarin saya tuh nginep, teman-teman. Astagfirullahaladzim, terserah kamu mau ngapain, kamu tidak akan bisa keluar dari lingkaran goib yang sudah saya bacakan doa tersebut. Terserah. Saya nginep di rumah salah satu penduduk yang ada di tempat Simbo ini berada, teman-teman. Jadi tugas saya hanya memantau, walaupun perjanjian dengan iblis ini sangat berat untuk astagfirullahaladzim. Untuk apa ya, teman-teman ya? Ibarat kata untuk kita alihkan, teman-teman gitu, kita selamatkan, tapi susah karena ada perjanjian dengan goib, dengan iblis, dengan syaitan. Jadi saya memantau dari kejauhan gimana perkembangan si anaknya Simbo yang jiwanya itu dikuasai oleh dia. Mbok, mana Mbok jasad anak Simbo tadi? Iki do. Ambil, Mbok. Tidak bisa. Mati kowe, Mbok. Mati kowe, Mbok. Kainnya mana kain? Iki kainnya do. Ampun do. Dengar, si mbokmu aja sudah minta ampun. Coba teni aku do. Aku membawa jasadmu. Jadi, salah satu yang membuatmu tidak tenang adalah si mbokmu tidak menguburkan jasadmu yang sudah menjadi tulang belulang, teman-teman. Jadinya lemes kayak gini karena sudah menjadi tulang dan tanah. Tak berarti kain pocongnya tidak 7. Astagfirullahaladzim, kenapa hanya cuma 4, Mbok? Orang ini kain bening do. Astagfirullah. Aku ya kuku pas lagi kuing. Dan terus aku diwarnai iblis. Ya macam-macam do. Nah, iblis itu adalah orang tua dari
anak Simbok ini, Mbok. Baik, tepat di malam ini adalah wetonmu. Kamu sudah 10 tahun 3 hari. Saatnya kamu kembali ke orang tuamu. Silahkan keluar kalau kamu bisa dari lingkaran yang sudah saya buat. Mbok, apakah Simbok merelakan anak Simbok saya kembalikan ke orang tuanya? Merelakan apa tidak, Mbok? Hati-hati no. Lucu padanya aku Nduk. Ampun Nduk. Apakah kelihatan, Mbok, di kamera, Mbok? Betul Nduk. Sekarang sudah saatnya kamu kembali ke orang tuamu. Silahkan kalau kamu bisa membunuhku. Dunia ini bukan tempatmu. Dan Simbok pada dasarnya dia bukan orang tuamu. Kamu lahir di rahim Simbokmu. Dari rahim Simbokmu. Itu karena perjanjian. Perjanjian iblis yang dilakukan Simbokmu 10 tahun yang lalu. Karena Simbokmu sulit untuk mendapatkan keturunan. Itu bukan orang tuamu. Saya tahu hatimu itu bukan hati manusia. Karena kamu itu adalah anak iblis. Makanya kamu membabi buta, membunuh semua orang yang sudah jahat kepada kamu. Terutama anak-anak kampung itu kan, yang sudah jahil membuli kamu. Semua dibunuh oleh dia, Mbok. Iya Nduk. Mayatnya tergeletak di perkarangan rumah. Ternyata itu ulahmu. Bapakmu sudah meninggal di tanganmu. Mbok, dia tertawa, Mbok. Dan sekarang Simbokmu yang akan kamu bunuh. Grene, Mbok, katanya. Ayu dolan ning ojo Bali. Katanya seperti itu, Mbok. Tidak bisa. Saya akan memasukkan kamu ke dalam jasadmu. Karena sejatinya dunia ini bukanlah tempatmu. Kamu adalah dari bangsa jin yang hanya menumpang di rahim manusia untuk dilahirkan. Ini jasadmu yang hanya tinggal tanah dan tulang belulang. Masuklah ke sini. Kembalilah ke asalmu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah. Saya akan menggantikan kain kafanmu dan menggenapkan lagi tali pocongnya menjadi 7. Tak usah khawatir. Setelah ini saya pastikan, Mbok, dia tidak akan meneror Simbok lagi. Masuk kamu ke dalam jasadmu. Masuk. 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 Kembalilah kamu kepada orang tuamu yang jin tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Apakah si Mbok lihat tadi masuk, Mbok? Iya, Nduk. Astaga, berarti si Mbok sudah. Peloronin, Nduk. Nggak apa-apa, Mbok. Dia sudah masuk ke dalam jasadnya yang kita bongkar. Nanti kita ganti kain maurinya, teman-teman. Dan kita pakai 7 tali ya. Ini kan hanya 4 tali, Mbok. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, sebenarnya tadi juga ada tragedi. Arwah anak Simbo membabi buta, ingin membunuh Simbo. Sampai saya hampir putus tangannya, teman-teman. Makanya tadi Simbo tidak boleh keluar, karena saya takut Simbo terjadi apa-apa sama Simbo. Nih, ini bekas ada kasanya, teman-teman, tapi susah tuh dibuka karena tangan saya tuh untuk buka baju ini susah nih. Kelihatan kan? Ya, Simbo nggak bisa ngezoom ya, Bu ya. Nih. Nih, kelihatan kan, Bo? Ini tadi yang saya bawa ke klinik karena kena itu, teman-teman. Senjata yang dibawa oleh anaknya Simbo. Dan hampir tangan saya putus. Bo, arwah anak Simbo sudah tidak ada. Sini, Bo. Iya, Nduk. Makasih, Nduk. Enggak apa-apa, Bo. Tugas saya membantu Simbo. Dikepriwin, Nduk. Enggak apa-apa, jangan disentuh, Bo. Jangan disentuh, nanti kita makamkan dengan layak, Bo. Mohon maaf, kenapa anak Simbo mukanya berlumuran darah? Apakah ketika lahir dibunuh langsung, terus dikubur, tidak dimandikan, Bo? Orang, Nduk. Makanya teman-teman, berlumuran darah seperti itu, astagfirullahaladzim. Sapuranin, Nduk. Tanganmu jadi korban, Nduk. Gak apa-apa, Bo. Gak apa-apa. Yang penting tangan saya gak putus, Bo. Terasa sakit, teman-teman. Tapi gak apa-apa demi Simbo. Sekarang urusan Simbo tinggal dengan orang tua iblis tersebut. Arwah anak Simbo sudah saya amankan. Saya berani jamin arwah anak Simbo tidak akan gentayangan lagi dan membabi buta ingin membunuh Simbo. Tapi urusan Simbo sekarang dengan iblis tersebut, karena pada dasarnya Simbo yang mau melakukan perjanjian dengan iblis waktu dulu. Dulu kenapa Simbo mau? Kepaksa, Nduk. Nah, sekarang tugas Simbo tinggal dengan iblis yang waktu itu Simbo melakukan perjanjian. Apakah Simbo siap menghadapi? Sebenarnya aku, Nduk. Tenang, Bo, ada saya. Di sini saya bisa membantu Simbo. Saya akan menghadapi iblis tersebut. Karena wanita paruh baya seperti Simbo yang sudah lama tidak memiliki keturunan tidak akan bisa menghadapi iblis tersebut. Iya, Nduk. Makasih, Nduk. Jangan seperti itu, Mbok. Nggak apa-apa, Mbok. Nggak usah nangis, Mbok. Teman-teman, ini kondisi tidak memungkinkan untuk saya meneruskan lagi, teman-teman, karena tangan saya sakit. Kalian tahu tadi, teman-teman, ini buntelannya buntelan perban, sangat sakit sekali karena si anaknya si Ibu ini membabi buta di rumah. Kan rumahnya kan ditutup ya, Mas ya. Teman-teman, maaf, rumahnya kan ditutup nih. Udah di saya pagerin juga pakai sapu bambu kuning dan akar sulaiman, tapi tidak mempan karena dia dibantu oleh orang tuanya yang iblis tersebut, teman-teman. Nah, nanti saya akan menguburkan jasad anak Simbo ini
dengan secara layak walaupun tinggal tanah ya teman-teman, dan potongan-potongan dari tulang-tulangnya mungkin teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin penelusuran saya akan tutup sampai di sini dulu teman-teman. Gak memungkinkan saya lanjutkan karena Simbok kondisinya juga lemes, nangis karena habis dikejar-kejar. Ini Mas Topik sedang bersama warga, dan ini nanti dijemput oleh warga teman-teman, keluarga dari ini kan Simbok punya adik. Nah, keluarga dari adik tersebut. Nah, si adik itu menikah dengan orang sini, teman-teman. Makanya Simbok itu tinggal di sini. Intinya seperti itu. Nanti keluarganya yang akan membantu, teman-teman. Keluarga dari adik ipar Simbok lah, ibarat kata seperti itu. Mungkin saya tutup dulu teman-teman. Kalau bisa mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Mbok. Saya mau zoom itu mayatnya, Mbok. Jasadnya maksudnya. Biasa nangis, Mbok. Biarin, jangan disentuh. Walaupun awalnya adalah ini ulah Simbok yang sangat fatal. Kamu sudah tahu, yang membunuh bukan Simbok, tapi suami Simbok, Sudirman.